use case juga dapat mendeskripsikan, tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Jadi ini lebih ke bagaimana kita berinteraksi terhadap sistem atau, eee, bagaimana sih proses bisnis ya karena use case ini bisa digunain juga untuk, eee, mendesain alur sebuah proses bisnis gitu. Jadi nantinya ada 2 model tuh, use case untuk, alur bisnis dengan model use case untuk, desain sebuah sistem, gitu ya. Nah, karena, dengan adanya desain sistem, ini memiliki, harapannya memiliki atau tujuannya memiliki kesamaan pandangan antara, pengguna aplikasi atau user dengan si pembuat program atau developer atau programmer gitu ya, yang dijembatani oleh desain sistem. Jadi, harapannya dengan adanya use case ini nggak ada multitafsir gitu antara stakeholder atau berbagai pihak yang, terlibat ke dalam sistem tersebut gitu, ya. Eee, oke dan aku share screen dulu ya, bentar aku share screen dulu, eee, jendela. Alright, terlihat ya? Terlihatkah? Terlihat. Terlihat ya? Nah sekarang ya kalau dibilang UML yang tadi kita bahas singkat dulu ya, sejarah singkat si UML-nya itu. Jadi yang tadi again UML adalah Unified, Modeling Language, eee, alat bantu untuk, kita mendesain berorientasi objek dan notasinya banyak diturunkan oleh, banyak pakar gitu ya dari notasinya Grady Boch ya, itu dengan OOD atau Object Oriented, Design. Terus ada James, Rumbaugh dengan MOT atau Modeling Object Technique dan, dari Ivan Jacobson dengan OOSE ya, Object Oriented Software Engineering. Tapi dari banyak pakar ini, dan pakar-pakar lainnya, kebanyakan yang kita gunakan itu adalah si notasi Grady Boch dengan OOD-nya, gitu ya. Nah, ini kita skip aja. Nah, jadi dari semuanya itu mereka menotasikan turunan dari UML, jadi Unified Modeling Language ya. Nah, inilah yang dipakai juga di, eee, pekerjaan juga di startup-startup juga dalam mendesain sebuah sistem juga masih menggunakan si diagram UML, si 12 diagram tersebut ya. Nah, salah satunya use case. Nah, versi UML juga udah banyak dirilis hingga sekarang masuk ke versi 251 gitu ya. Tapi again karena, teknologi itu dinamis, perubahannya sangat cepat sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada versi-versi barunya. Tapi, at this moment itu versinya masih 2.5.1 tuh. Nah, ini kalau dilihat dari, perjalanan si UML hingga saat ini gitu ya. 25.1 ini, eee, mulai dijalankan di Desember 2017 sampai saat ini gitu. Nah ini untuk teman-teman nanti kalau mau melihat perubahan dari setiap versinya si UML ini bisa dilihat dari URL yang ada di, slide ini ya gitu ya. Dan ini slide-nya udah dikasih di portal juga kok. Nah, oke kita masuk ke diagram UML. Nah diagram UML ini, eee, kita mendesain sebuah sistem dengan metodologi berorientasi objek gitu ya. Ada use case, ada class diagram, ada state chart diagram gitu, activity diagram, sequence diagram, collaboration diagram, komponen diagram, deployment diagram. Nah, dari skop besar ini kalau saya biasanya menggunakan use case diagram, class diagram itu untuk mendapatkan sebenarnya, desain dari sebuah database-nya nanti seperti apa bentuknya. Nah, itu saya menggunakan class diagram. Kemudian juga ada activity diagram yang lebih berfokus kepada aktiviti-aktiviti dari setiap, aktor, dalam hal ini aktor itu bisa dalam bentuk manusia, eee, ataupun sistem gitu ya, ataupun benda gitu. Jadi objeknya bisa berupa manusia, sistem, ataupun benda. Nah,
Kemudian sequence diagram itu saya gunakan untuk, menggambarkan proses dari si aktor, saat berinteraksi terhadap sebuah fitur, sebuah aplikasi, sebuah software, secara detail. Jadi sequence diagram ini lebih kepada nanti apa yang dikirim terhadap si sistem, kemudian apa balikannya terhadap kita dari sistem, kemudian juga parameter apa yang kita lempar ke dalam sistem atau masukkan ke dalam sistem, kemudian juga nanti apa respon dari sistem terhadap page itu seperti apa, itu ada di sequence diagram gitu. Jadi dibuatnya detail di sequence diagram ya. Nah, itu pada versi satu biasanya seperti itu. Nah, di versi 2 ada beberapa penambahan. Nah, ada composite structure gitu ya, ada interaction overview, itu banyak banget dan pertanyaannya adalah apakah, setiap, kita membuat sistem harus menggunakan seluruh diagram yang ada di UML? Jawabannya, eee, depend atau tergantung kebutuhannya. Jadi, apakah kita menggunakan hanya use case diagram aja, ataupun, sequence diagram aja, atau activity diagram aja, atau bisa ke tiga-tiganya, atau bisa semuanya di ke-12 dari diagram UML, itu tergantung dari kebutuhan, kita pada saat mendesain berorientasi objek terhadap sebuah sistem yang mau dibuat, gitu. Sampai saat ini sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Adakah? Masih jelas? Oke, masih ini ya, oke, masih apa apa ya, lanjut ya. Oke, nah ini banyak banget kan, ada package diagram dan sebagainya lah. Ini diagram versi 2 itu udah banyak banget. Jadi, again, eee, apa, tidak penggunaannya itu tergantung dengan kebutuhan dari kita saat mendesain sebuah sistem atau aplikasi, itu. Nah, dari sebanyak diagram, tersebut, sebenarnya kita bisa, menjadi 2 kategori untuk, untuk pengkategorisasiannya dari 12 diagram tersebut, kita bisa, divide jadi 2 kategori gitu ya. Nah, beberapa diagram mempresentasikan informasi struktural, ada yang mempresentasikan perilaku dan interaksi. Jadi, makanya tadi aku bilang ini, depend gitu ya. Nah, jadi kalau dibilang dari, dua dua kategori itu, kita bisa divide menjadi 2 yaitu structure diagram sama behavior diagram. Nah, di dalam struktur diagram itu ada apaan aja sih? Nah, ada profile diagram, ada class diagram, composite struktur diagram, komponen diagram, deployment diagram, object diagram, dan package diagram. Nah, sedangkan kalau behavior lebih kepada interaksi ya, yaitu ada di activity diagram, use case, state machine diagram, itu interaksi machine to machine-nya seperti apa, kemudian juga ada interaktif diagram, yang turunannya itu ada sequence, ada interactive overview, ada communication, ada timing diagram. Jadi, eee, itulah diagram-diagram yang kita, bagi menjadi 2 kategori, yaitu struktur diagram dan behavior diagram. Nah, ini 251 ya. Nah, 251 ini kurang lebih hampir sama, ada, eee, terus apa bedanya non-objek dengan berorientasi objek? Nah, kalau pada metodologi non-objek, itu untuk melengkapi konsep pemrograman struktur. Biasanya, kalau kita masih menggunakan bahasa pemrograman yang medium to low gitu ya, itu biasa masih, struktur, programming gitu. Tapi kalau udah object oriented biasanya udah pakai metodologi berorientasi objek yang tadi, salah satunya alat bantunya yaitu UML, ya. Nah, ini, dibilangnya case computer aided software engineering, di mana salah satunya perangkat lunak yang bisa kita gunakan untuk menggunakan UML
ada banyak, ada CBase Power Designer, ini, jarang sih saya pakai kalau ini. Ada Rational Rose, nah Rational Rose itu untuk, eee, membuat use case, kelas diagram di situ dalam satu tempat gitu ya. Jadi, kalau kelas diagramnya udah terbentuk gitu ya, nanti si use case diagramnya udah bisa otomatis terbentuk tuh pakai Rational Rose. Nah, ini ada versi, free dan versi berbayarnya. Ada Microsoft Visio. Nah, Microsoft Visio juga yang common orang gunain untuk mendesain, diagram-diagram UML tersebut gitu. Ada Enterprise Architect, ada iDrawMax, ada Visual Paradigm, juga ini hampir mirip dengan Rational Rose, terus ada yang lainnya. Nah, kalau saya sekarang pakainya yang free itu ada Draw.io. Nah, Draw.io juga kita biasa mendesain, eee, banyak hal gitu, baik use case, activity, sequence, network diagram, bahkan dan lain sebagainya. Jadi, itu bisa, pakai browser maupun pakai, aplikasi langsung, aplikasi yang terinstall gitu, Draw.io ya, itu tools-nya, atau perangkat lunak ya. Oke, nih ya, ada Asta Community juga gratis, ada Star UML, ada DIA, Diagram Editor, Umbrello. Ini enggak, saya pernah pakainya Asta dan Star UML, tapi so far udah ada Draw.io, jadi lebih banyak pakai Draw.io ya. Jadi kalau ditulis di sini nih, Draw.io, gitu. Iya, ada di sini. Teman-teman bisa pakai di sini gitu. Nah itu, Draw.io ya. Oke. Nah, use case diagram. Nah, eee, seben kita sebelum lihat saya cek dulu ya, saya ada contoh sepertinya. Eee, sebentar saya cek dulu, ada contoh, apa contohnya? Mmm, mestinya ada ya, entar. Oh, eh, coba ya saya cek ya. Saya cek dulu. Ya, sip. Oke, kita lanjut ya ke use case diagram. Nah, jadi, use case diagram itu yang tadi, bisa dibagi menjadi 2, yaitu pemodelan bisnis atau use case business modeling, dan kedua itu diagram use case yang lebih berkaitan terhadap sistem atau aplikasi. Nah, use case itu sendiri apa sih? Yaitu tuh menggambarkan tadi interaksi antara aktor dengan sistem gitu. Use case juga digunakan untuk menggambarkan fungsionalitas dari sistem. Yang di-emphasize atau ditekankan pada use case adalah apa yang diperbuat sistem dan bukan bagaimana sistem berbuat gitu ya. Eee, ini, definisinya gitu ya. Nah, di dalam use case itu ada beberapa komponen. Yang pertama use case. Use case itu merupakan sebuah pekerjaan tertentu, misalkan login ke sistem dan sebagainya. Itu use case. Nah, ada yang kedua itu aktor. Aktor dapat berupa orang, sebuah entitas mesin, atau yang lainnya yang berinteraksi dengan sistem untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu atau tugas-tugas tertentu. Nah, sebuah use case dapat menginclude fungsionalitas use case lain, sebagai bagian dari proses dalam dirinya gitu ya. Kemudian, sehingga use case yang di-include itu akan dipanggil setiap kali use case yang meng-include dieksekusi secara normal. Artinya di dalam use case ada yang sifatnya di-include sama exclude. Nah, apa sih bedanya kalau di include itu berarti use case
ada 2 use case, misalkan use case A dan use case B. Nah, use case B ini merupakan include dari use case A. Maka si use case A tidak bisa dilakukan kalau use case B belum selesai dilakukan. Nah, itu include. Tapi kalau extend itu sifatnya kayak kita optional. Optional dalam arti use case A bisa dijalankan tanpa harus menunggu use case B selesai. Tuh. Sedangkan use case B itu bisa berjalan sendiri juga gitu, bisa dijalankan secara mandiri gitu. Ya. Ini kalau dibilang sebentar, saya kasih contohnya dulu deh. Mana ya? Semoga ada sih use case. Use case. Bentar ya. Oke, ini sepertinya. Bentar, saya kasih contohnya. Kalau membahas use case, ini slide-nya cukup singkat ya punyanya UPM. Bentar. Oke, kita ganti, kita share screen dulu ya. Mana dia? Oke, saya stop sharing dulu. Saya ganti jadi ini. Oke, terlihatkah? Terlihat. Yep. Oke, jadi ada actor nih. Actor itu contohnya kalau di sini contoh case adalah pasien menghubungi klinik untuk membuat janji atau payment dalam pemeriksaan tahunan. Resepsionis mendapatkan waktu yang luang pada buku jadwal dan memasukkan janji tersebut ke dalam waktu luang tersebut. Nah, berarti di sini ini satu contoh kegiatan pasien membuat janji. Berarti di sini pasien itu kita lambangkan dalam bentuk orang karena dia actor ya. Nah, di sini ada garis disebut communication, berarti dia berinteraksi. Nah, ini use case-nya. Bentuk lingkaran lonjong gitu ya. Disebut make appointment di sini. Nah, di sini berarti ada satu use case nih. Use case-nya itu make appointment gitu. Nah, ini tadi ya. Ini juga tadi aktor ada seseorang atau apa saja yang berhubungan dengan sistem yang sedang dibangun gitu. Nah, ada 3 tipe aktor. Yang pertama pengguna sistem, yaitu merupakan aktor secara fisik atau seorang pengguna gambar secara umum dan selalu ada pada setiap sistem. Tadi contohnya adalah pasien gitu. Yang kedua, tipe aktornya sistem yang lain dan berhubungan dengan sistem yang dibangun gitu. Terus yang ketiga bisa waktu. Nah, use case adalah bagian fungsional tingkat tinggi yang disediakan oleh sistem. Dilambangkan dengan lambang seperti ini, ya. Use case-nya lonjong, ya. Nah, tapi kita ada aturan di mana pemberian nama use case. Jadi nggak bisa asal-asalan gitu ya. Karena pemberian nama use case itu sebaiknya berupa kata kerja ditambah kata benda gitu, ya. Terus ada pet name. Pet name itu merupakan nama di bagian depan yang menyatakan package di mana use case tersebut berada. Nah, ini contoh simple name-nya, placeholder. Place kan kata kerja, ya. Order itu kata benda. Nah, ada lagi validate user. Validate itu kata kerja, usernya itu jadi kata benda. Nah, ini pet name. Sensor, *2, calibrate location. Berarti menandakan bahwa si calibrate location itu ada di package sensors gitu. Jadi biasanya di dalam pemberian nama use case itu diawali dengan kata kerja gitu ya.
Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan use case, pemberian nama use case? Dari saya sih tidak ada, Pak. Tidak ada, masih itu ya, masih clear ya. Oke, lanjut, thank you. Nah, komponen use case. Komponen use case itu yang ketiga adalah relasi yang menghubungkan antara aktor dan use case tadi ya, arah panah. Ya. Oh, oke, bentar. Kok bentar aku coba, harusnya sekarang terlihat kah? Ini ya, sudah ya. Thank you, thank you. Jadi ini udah terlihat ya, sekarang yang terbaru ya. Jadi Sudah, Pak. ya, relasi dinotasikan seperti gambar berikut ya. Ini tadi aktornya, pasien, dia komunikasinya melakukan use case registrasi pasien. Berarti arah panah ini menunjukkan siapa yang mengawali komunikasi. Nah, yang mengawali komunikasi adalah si aktor, ya kan? Dia titiknya ke arah panah sini, ya. Nah, dan tadi ada 3 jenis relasi dalam use case, yaitu generalization, ada include, ada extend, gitu ya. Nah, pertama generalization, hubungan antara induk dan anak atau parent sama child-nya, gitu. Contohnya ini, ya. Contohnya generalisasi itu atau inheritance itu bisa secara vertikal atau secara inheriting actor. Jadi kalau dilihat di sini adalah international student merupakan student merupakan generalisasi dari international students, gitu ya. Maka bentuknya seperti ini. Kemudian dia melakukan berinteraksi dengan use case enroll student. Nah, di sini ada include, enroll in seminar, ada extend, yaitu enroll international student, ya. Nah, dalam arti apa? Dalam artian si students melakukan enroll students, namun juga harus melakukan enroll di seminarnya, gitu ya. Karena di sini ada include, jadi dia wajib gitu. Sedangkan extend dia nggak harus mengikuti enroll international student ya, karena international student hanya biasanya wajibnya ke international student. Kalau student biasa enggak, gitu ya. Jadi dia makanya extend. Tapi kalau enroll di seminar itu wajib. Ya. Seperti itu bentuk aktor generalization nih. Generalization-nya di sini. Ya, oke. Ada lagi use case generalization. Berarti use case anak atau child mewarisi arti dari use case parent sambil menambahkan atau memodifikasi behavior dari induk. Contohnya ini ya, ini yang di sini ada placeholder, ada track order, ya. Placeholder generalisasinya adalah placeholder. Ini ada rush order ya. Nah, di sinilah disebut extension point-nya. Di sini extend relationship-nya. Ini validate user baru di generalisasi nih, use case generalization-nya ada di sini, di mana use case check password dengan retinal scan itu merupakan generalisasi dari validasi user. Ya, retinal scan itu scan retina ya, gitu. Face recognition gitu ya. Nah, ini merupakan use case generalization gitu. Di mana tadi diulang cek password dengan retinal scan merupakan generalisasi dari validate user. Nah, tadi include nih. Include itu di sini di state kan required gitu, harus. Jadi memungkinkan satu use case menggunakan fungsionalitas yang disediakan oleh use case lainnya. Nah, jadi tanda panah terbuka harus terarah ke sub use case. Nah, jadi ada use case
namanya memberikan resep obat gitu ya. Nah, dia include nih di sini. Berarti nggak cuma memberikan resep obat, tapi harus mengambil obatnya juga gitu. Cuma resepnya aja gitu. Jadi harus mengambil obat gitu ya. Nah, itu include makanya harus atau required gitu. Nah, ada lagi extend. Nah, kalau extend itu seperti saya bilang tadi opsional menggunakan fungsionalitas yang disediakan oleh use case lainnya. Nah, extend ini contohnya, aduh bentar, ini bisa di gitu ya. Oke, extend. Misalkan ada use case pemeriksaan kesehatan, dia mendapat extend dari tes laboratorium. Nah, tes laboratorium itu sifatnya opsional, jadi boleh dilakukan juga, boleh tidak gitu. Tidak ada keharusan karena yang wajibnya adalah pemeriksaan kesehatan itu sendiri gitu. Nah, ini bentuk extend dan include. Ada yang ditanyakan nggak? Extend dan include. Ada? Dari saya sama Pak, nggak ada. Sip, sip. Oke, lanjut ya. Kalau gitu kita masuk ke bentar. Oke. Nah, ada sistem boundary. Ada lagi sistem boundary. Sistem boundary itu memperlihatkan batasan sistem dalam diagram use case. Jadi yang kotak kuning ini disebutnya sistem boundary. Ya, Anda nih kayak gini. Jadi use case yang di dalam sistem boundary itu yang masuk dalam sistem tersebut gitu ya. Namun si aktor jangan dimasukin ke dalam sistem boundary karena dia harus tetap berada di luar si sistem boundary gitu. Tapi ini better pakai sistem boundary walaupun sifat penggunaannya itu opsional gitu. Supaya lebih kalau buat saya visibility jadi lebih jelas gitu bahwa use case mana aja masuk ke sistem boundary itu yang jadi orang nangkepnya atau melihatnya itu menjadi sesuatu hal yang lebih jelas gitu. Nih contoh sistem boundary. Jadi ada 2 sistem boundary ya. Berarti kalau di sini ada 2 sistem boundary nih. Ada 3, sorry, ada 3 nih. Jadi yang rilis pertama, rilis kedua, rilis ketiga. Yang rilis pertama itu punya 2 use case karena dia masuk ke sistem boundary rilis 1 gitu. Ada customer mencari item, kemudian customer uh, ke melakukan order gitu ya, place order. Nah, dia payment processor. Kemudian di rilis kedua ada customer meminta bantuan ke customer support gitu ya. Terus ada lagi sistem boundary untuk ketiga. Nah, ini waktu ini submit pajak ya. Nah, ini aktornya tax authority-nya berinteraksi dengan submit taxes ini. Jadi di dalam gambar ini terlihat bahwa terdapat 3 sistem boundaries gitu. Oke. Ada lagi contoh use case diagram seperti ini. Ini adalah sistem name-nya, klinik. Ini sistem boundary-nya, dikasih lihat ya, sistem boundary-nya seperti ini. Di sini ada actor yang namanya pasien, ada 4 actor, ada tim penjadwalan, ada dokter dan ada petugas gitu ya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7 use case. Mana yang pertama adalah use case cancel appointment. Jadi pasien bisa cancel appointment ke tim scheduler. Scheduler akan follow up dari cancel appointment tersebut. Terus ada juga pasien membuat appointment gitu ke scheduler. Nah, nanti dia harus mengecek include. Di sini ada include, berarti si scheduler akan melihat ketersediaan dari
appointment pasien record-nya gitu ya. Jadi sebelum make appointment kan tentunya tim scheduler itu melihat ketersediaan waktunya, apakah ada apa enggak. Nah, makanya dia include, harus dicek dulu ya. Terus ada request medication ya. Itu juga melihat include dari cek pasien record juga, apakah ada dari medical record-nya, apakah si pasien ini punya alergi terhadap obat tertentu dan sebagainya, itu harus dicek dulu. Jadi sebelum request medication, dia harus cek pasien record-nya gitu. Kemudian dia bisa extend pasien pay bill ya. Nah, pay bill ini ada extend nih, defer payment. Nah, itu bisa opsional ya. Nah, ada lagi bisa dibayar secara bill insurance. Jadi bayar pakai asuransi. Makanya dia generalization karena ini child use case-nya. Ini exception point-nya. Ini merupakan contoh use case diagram untuk sistem di klinik gitu ya. Oke. Nah, ini adalah lebih simpel, yaitu sistem informasi puskesmas. Nah, contohnya ada pasien, melakukan pendaftaran pasien, petugas kepada petugas nih, petugas loket, pasien akan pemeriksaan kesehatan, nanti ada petugas medis juga yang berinteraksi terhadap use case pemeriksaan kesehatan, terus juga pasien juga akan dilakukan tindakan medis, maka nanti petugas medis yang akan melakukan tindakan medis tersebut, tapi dia juga ada extend jika diperlukan melakukan tes laboratorium oleh laboran, ya. Nah, terus ada pasien mendapatkan resep dari petugas medis, nah dia harus mengambil obat juga yang diambil yang diserahkan oleh apoteker. Jadi di sistem informasi puskesmas ini ada 1, 2, 3, 4, 5 aktor dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 use case, 5 aktor dan 6 use case gitu. Ini sistem informasi puskesmas ya. Oke. Jadi extend itu sifatnya opsional, sedangkan include itu sifatnya wajib atau required ya. Oke. Do and don't-nya dulu. Nah, bagaimana menemukan aktor? Nah, cara menemukan aktor nih. Pertama adalah pekerjaan awal adalah menemukan aktor, menemukan fungsionalitas dan membatasi sistem yang akan dibuat. Pembatasan sistem ini penting untuk menemukan aktor, karena dari sinilah kita akan menentukan apakah sesuatu itu adalah aktor atau bukan aktor. Gitu. Cara mudah untuk menemukan aktor adalah dengan bertanya hal-hal berikut. Siapa yang menggunakan sistem ini? Nah, kalau tadi, siapa yang menggunakan sistem informasi puskesmas ini? Berarti ada pasien, ada petugas loket, ada petugas medis, ada laboran, ada apoteker. Gitu. Ada apa lagi? Bisa jadi pemilik klinik, tapi ada nggak use case-nya? Kalau nggak ada, berarti nggak perlu. Tapi kalau ada use case-nya, maka dia muncul gitu. Terus apakah sistem tersebut akan memberikan nilai bagi aktor? Nah, apakah dia berinteraksi apa enggak yang tadi? Kalau iya, maka dimunculkan. Kalau enggak, berarti nggak perlu dimunculkan di use case tersebut. Tidak semua aktor adalah manusia. Agen bilang tidak semua aktor merupakan manusia. Bisa saja sistem lain berinteraksi terhadap sistem yang kita lagi buat. Gitu. Nah, untuk penamaan aktor diberi nama sesuai dengan perannya. Ya, tadi pasien, ya karena perannya sebagai pasien. Gitu. Nah, berikut ini contoh menemukan aktor pada sistem pencatatan penjualan di supermarket. Pertanyaannya adalah, siapa sajakah yang berinteraksi dengan sistem pencatatan penjualan di supermarket? Berarti analisanya adalah bagian yang akan mencatat penjualan barang, bagian yang ingin tahu berapa besar keuntungan yang didapatkan, bagian yang ingin tahu berapa banyak produk yang berkurang. Nah, dari sini kelihatan bahwa peran apa saja yang terlibat. Berarti kan ada kasir,
karena dia yang mencatat penjualan barang, kemudian manajer karena dia yang ingin tahu berapa besar keuntungan yang didapat, kemudian bagian gudang karena dia ingin tahu berapa banyak produk yang berkurang. Nah, gitu. Nilai apa saja yang akan diberikan kepada aktor? Nilai bagi kasir adalah ia akan mendapatkan struk belanja. Oh, struk belanja nih, kasir. Lama aktivitas kerja akan terekam ke dalam sistem. Dia berapa lama kerjanya akan tercatat di sistem. Nilai bagi manajer, laporan keuangannya, keuntungannya dalam waktu tertentu. Misalkan dalam 3 bulan, atau dalam sebulan, atau dalam seminggu, berapa keuntungannya. Nah, nilai bagi gudang, ia perlu mengetahui produk apa aja yang berkurang nih. Nah, maka jadi aktornya ada kok ada printer Pak? Ya karena apakah sistem pencatat penjualan bergantung pada sesuatu? Satu printer untuk pencetak struk, ya kan? Mencetak struk nih. Terus mesin debit ATM, edisinya. Nah, berarti secara aktor ada 5 gitu. Nggak cuma 3 tapi 5. Karena ada ketambahan printer dan mesin edisi. Nah, tuh, dalam kasus ini pelanggan tidak berinteraksi langsung dengan sistem, kasir berinteraksi langsung dengan sistem. Kenapa gitu? Coba deh teman-teman belanja di Indomaret, Alfamart, terus kan ke kasir kan. Kita nggak berinteraksi sama sistem kan. Karena yang berinteraksi terhadap sistem POS atau point of sales-nya itu adalah kasir gitu. Maka di sini pelanggan tidak dilibatkan atau tidak berinteraksi langsung gitu. Nah, oke. Jadi sistem dibangun untuk menyediakan kebutuhan aktor. Jika suatu saat nanti stakeholder akan menentukan bahwa sistem pencatatan penjualan akan berinteraksi dengan pelanggan, maka aktor di atas pun tentu saja akan berubah. Akan ketambahan satu lagi pelanggan. Tapi at this moment nggak ada gitu. Nah, ini tadi menemukan aktor. Sekarang menemukan use case. Jika Anda sudah berhasil menemukan aktor, maka lanjutannya menemukan use case. Sebuah use case harus mendeskripsikan sebuah pekerjaan di mana pekerjaan tersebut akan memberikan nilai. Again, apakah ada nilainya. Nah, panduannya yang pertama adalah informasi apa sajakah yang akan didapatkan aktor dari sistem. Itu bisa dibuat menjadi use case. Terus apakah ada kejadian dari sistem yang perlu diberitahukan ke aktor? Itu juga akan bisa dijadikan use case. Ya, kayak gini ya. Nah, di sini adalah seringkali salah tangkap atau salah desain ya. Jadi use case itu bukan function, ya itu salah. Nah, contohnya nih, tuh customer ada delete order, ada add order, ada approve order, order inquiry, change order, bukan gitu cara buatnya. Ya, kenapa salah? Karena use case di atas menggambarkan mengenai apa yang harus dilakukan oleh sistem yang terdiri dari beberapa proses. Jadi, again kalau kita lihat di sini adalah kita balik lagi ke sini ke use case-nya ya. Di sini mana ya tadi ya? Mana ya tadi ya? Jadi yang menjelaskan bahwa use case itu bukan sebuah fungsi ya. Itu salah ya. Karena itu yang sistem berbuat apa, bukan sistem berbuat apa, tetapi adalah interaksi kita terhadap sistem gitu. Jadi diagram yang tadi di atas itu memperlihatkan proses penguraian fungsi-fungsi gitu. Ada add, ada delete, ada approve, ada change gitu ya. Ya kan? Ada order inquiry. Nah, hal ini salah karena use case di atas tidak memberikan nilai kepada aktor. Gitu. Harusnya kita bertanya segini, apakah saya akan menggunakan proses mengubah pesanan jika saya tidak pernah melakukan pesanan? Kan nggak mungkin ya. Tentu saya tidak. Nah, jadi yang benar, apanya yang salah? Nah, tadi tidak memberikan nilai. Ya, yang benar adalah gini.
Customer browse product and place order. Customer track order, bukan add delete kayak gini. Bukan delete order, add order, change order, approve order, order inquiry, bukan. Tapi caranya adalah customer browse product and place order. Jadi dia harus cari-cari dulu dong. Namanya kita belanja ke Indomaret, Alfamart aja kita nyari-nyari dulu di mana nih ya. Sampo misalkan, sampo merek A di mana dia browse produk kan. Habis itu dia place order kan, masukin ke keranjang. Nah, situ di track kan udah berapa samponya gitu, di track order. Nah, perhatikan urutan use case. Yang benar itu seperti ini gitu ya. Ini yang salah. Kenapa salah? Nah, di sini urutan ya. Jadi dia ngurut, nggak bisa, jangan apa, jangan berantakan, tidak urutan. Nah, jadi use case itu berurutan. Pertama dibuka rekening, kedua nasabah menyimpan uang, ya terus ada notes simpan uang harus di atas 200.000. Kemudian jika nasabah bisa ambil uang, kenapa ambil uang di nomor 3? Karena nggak harus disimpan dulu uangnya. Kalau dibalik dulu, ambil uang dulu, sedangkan dia nggak pernah simpen gimana? Kan gitu. Keempat, nasabah bisa tutup rekening gitu. Jadi use case ini merupakan urutan ya gitu. Tidak salah yang kayak gini. Nah, tidak ada boleh komunikasi langsung antar aktor. Jadi kasir ke konsumen ada apa? Ada garis komunikasi itu tidak diperbolehkan. Jadi harus ada melewati use case. Nah, letakkan aktor utama pada pojok kiri atas dari diagram. Kenapa? Di barat biasanya kan bacanya dari kiri ke kanan gitu, atas dan bawah. Jadi aktor jangan digambarkan di tengah-tengah use case kayak gini, jangan kayak gini juga nih. Nih, tengah-tengah use case tuh. Salah. Ya, di kiri dan di kanan gitu. Ya. Jadi setiap use case itu harus dijelaskan alur prosesnya melalui sebuah deskripsi use case atau use case description atau skenario use case. Kenapa penting? Karena again supaya tidak multitafsir gitu ya. Terus deskripsi use case itu berisi nama use case, deskripsi sama kondisi sebelum dan kondisi sesudah. Nah, post condition kan. Jadi ada pre-condition, ada post-condition. Terus ada alur basic sama alur alternatif. Nah, ini contoh deskripsi. Contohnya nama use case-nya login. Skenario-nya pertama, masukkan ID dan password. Reaksi sistemnya nggak ada nih, nomor 1. Terus kedua, sistem akan mengecek valid tidaknya data yang dimasukin. Kemudian masuk ke aplikasi pengelola data perpustakaan. Itu normalnya ya kayak gitu. Nah, skenario alternatifnya, masukkan ID dan password, maka sistem akan mengecek ke data masukan, menampilkan pesan login tidak valid. Terus kedua, berikutnya memasukkan ID password yang valid, ngecek valid tidaknya data masukan termasuk ke aplikasi. Jadi dijelasin lebih detail di deskripsinya gitu ya, di use case deskripsinya. Ada lagi yang ingin ditanyakan terkait use case? Belum ada, Pak. Ya, Saya juga jadi belum ada, Pak. jadi bedakan antara ini ya. Jadi summary-nya adalah use case itu jangan diletakkan di tengah-tengah. Sorry, aktor itu tidak diletakkan di tengah-tengah use case. Terus letakkan aktor utama di pojok kiri dari atas diagram. Ini pojok kiri, nasabah. Karena dia aktor utamanya, ya. Terus tidak boleh ada interaksi langsung antar aktor, gitu, nasabah maupun teller, gitu ya. Kalau dari kasus ini. Kemudian yang ketiga adalah use case itu dibuat secara urutan dari atas ke bawah gitu. Jadi buka rekening dulu,
terus nabung, habis nabung terus baru bisa diambil, setelah itu bisa ditutup rekening. Jangan tutup rekeningnya taruh di atas, karena bagaimana menutup kalau belum pernah buka kan gitu. Oke, terus lanjutannya ada use case include, ada use case extend, di mana use case include merupakan tadi use case-nya harus atau required dilakukan sebelum use case lain dilakukan gitu. Contohnya kayak tadi ada use case pengambilan resep itu ada include pengambilan obat karena harus gitu, harus mengambil obat gitu. Jadi setelah resep baru mengambil obat. Kemudian ada yang sifatnya extend. Extend itu kayak tadi cetak struk itu extend karena kita bisa jadi nggak perlu cetak struk ataupun uh, uh, bisa dilakukan cetak struk ataupun yang tadi laboratorium pemeriksaan medis itu tergantung gitu bisa dilakukan tes laboratorium atau tidak. Jadi itu disebutnya extend. Oke, yang kelima adalah yang kelima adalah gunakan pemberian nama use case itu dengan kata kerja plus kata benda gitu. Jadi melakukan membuka rekening. Buka itu kata kerja, rekeningnya kata benda gitu. Terus ini adalah harus menabung ya. Nah, ini mengambil. Nah, ini saya lupa nih, harusnya ambil uang. Nah, gitu ya. Ini bukan ambil aja. Menabung uang, mengambil uang. Tutup rekening. Tutup itu kata kerja, rekening kata bendanya. Nah, itu 5. Terus ya ini yang tadi ya yang salah ya. Jadi use case itu dianggap sebagai sebuah function padahal bukan gitu ya. Oke, terus buat deskripsi use case gitu ya. Yang pertama adalah ada nama use case-nya, kemudian ada kondisi precondition-nya gitu ya. Kalau dibilang tadi nih di sini nih ada nama use case, ada deskripsi, ada kondisi sebelum atau precondition, yaitu kondisi-kondisi yang perlu ada sebelum use case dilakukan. Kemudian juga ada kondisi sesudah atau post condition, kondisi-kondisi yang sudah dipenuhi ketika use case sudah dilaksanakan gitu. Terus kemudian ada alur dasar atau basic flow, merupakan alur yang menceritakan semua aksi yang dilakukan adalah benar dan prosesnya harus terjadi gitu. Terus ada alur alternatif atau alur dasar atau basic itu expected result-nya lah gitu ya. Nah, kalau alur alternatif itu alur yang menciptakan alternatifnya, aksi alternatifnya gitu, yang berbeda dengan alur dasar. Nah, ini bentuknya yang tadi ya, mungkin bisa dilihat dulu bentuknya seperti itu. Oke, sebentar. Oke, ya ini merupakan contoh-contohnya ya, sebentar. Ini saya lihat contoh use case itu, saya lagi cari sih. Tulisan di itu dia pernah buat. Kok nggak ada ya? Use case. Nggak ada. Nih, saya mau ngasih tahu juga terkait dengan salah satu bentuk UML-nya ya. UML yang pernah saya buat. Mana dia?
ini selain use case, ini saya kasih contoh yang sequence diagram seperti apa. Tapi di overview dulu aja ya. Di overview aja. Oke, nah ini tadi interaksi atau proses sebuah alur gitu ya. Aneh. Nah, kayak gini itu. Jadi interaksi dari aktor ke sistem gitu. Nah, kayak gini waktu itu saya bikin pay letter ya. Pay letter. Tuh. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, seperti itu kurang lebih contoh-contoh dari si penggunaan sequence diagram ya, di mana sequence diagram itu menceritakan alur si sistem seperti apa gitu, dan respon dari sistem terhadap suatu aksi gitu ya. Jadi seperti itu. Ingin membuka pertanyaan kembali, ada yang ditanyakan teman-teman? Pak, tadi ada beberapa yang nanya lewat chat Meet, Pak. Oh, gimana? Oke, cara bedanya dia optional atau primary use case itu gimana ya? Nah, itu cara membedakannya adalah ya kita kan yang mendesain si aplikasi gitu ya. Dimana kita melihat apakah itu wajib apa enggak. Kayak contoh tadi pemeriksaan medis. Pemeriksaan medis itu tes laboratorium itu sebenarnya wajib apa enggak? Itu tergantung, tapi secara common bilangnya itu opsional. Karena kan ya contoh kayak orang sakit flu masa harus tes lab gitu ya, atau batuk biasa tes lab. Biasanya nanti kan kalau udah seminggu atau 2 minggu dia nggak sembuh-sembuh, baru dia bisa direkomendasikan untuk tes lab. Maka si tes lab itu use case-nya disebut opsional gitu. Nah, jadi cara membedakannya optional atau primary use case itu tergantung kita cara mendesain nantinya si sistem mau seperti apa behavior-nya gitu. Kayak ngambil toga itu wajib karena udah bayar, misalnya bayar ambil toga, itu ambil toganya disebutnya include gitu, atau primary atau require gitu ya. Tapi ikut wisuda itu disebutnya opsional gitu ya. Kenapa opsional ya? Kadang orang bebas-bebas aja mau ikut wisuda, perayaan wisudanya apa enggak gitu, tapi lulusnya adalah uh, require atau atau harus gitu, atau include gitu. Itu contohnya. Kalau tadi yang customer dengan kasir, kalau bayar produk itu nggak termasuk dalam use case. Oh, bayar produk itu termasuk dalam use case. Bisa jadi use case yang ditampilin tadi itu bukan sesuatu hal yang ideal, tapi itu hanya memberikan overview kalau kita buat use case seperti itu. Tapi better lebih didetailkan lagi, benar, Eliezer. Jadi kamu tambahin satu use case lagi, membayar produk gitu. Itu bisa buat ya satu use case lagi membayar produk. Gitu. Dan cukup jelas, Fabian dan Eliezer. Sip. Oke ya. Jadi yang tadi bukan yang paling ideal ya. Tapi teman-teman bisa nanti buat lebih detail lagi. Semakin detail use case yang dibuat itu maka semakin jelas, tidak menimbulkan multitafsir gitu. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, Joy, boleh. Pak, mau izin nanya, Pak. Tadi Hmm. soal yang kayak contoh yang tadi use case yang nasabah sama teller itu, Pak. Oh iya, Itu gimana? kalau kita bikin use case-nya kehubung ke use case yang lain gitu boleh nggak, Pak? Kayak misalnya, jadi nasabah kan mesti buka rekening dulu nih. Setelah buka Ya, betul rekening, tadi. dia baru bisa ambil Hmm. uang, baru tutup rekening gitu-gitu. Itu boleh nggak, Pak? Kayak use case kehubung ke use case. Use case kehubung. Oh, kalau use case kehubung ke use case itu cuma ada di include atau extend yang tadi.
Makanya Joe itu baru melihat bahwa use case itu bisa terlihat bisa terhubung ke use case itu kalau dia use case-nya jadi include atau jadi extend, itu aja. Tapi kalau nggak bisa dibuat include atau extend, berarti tidak bisa dihubungkan dari use case ke use case. Gitu aja. Kita tadi mau contoh yang mana? Yang bank ya tadi, maksudnya kan buka rekening terus use case berikutnya apa, Joy? Setelah buka rekening, dia jadi baru bisa ambil uang, baru bisa yang tutup rekening tadi itu, Pak. Oh, nih kayak gini ya, bentar ya. Bentar kita coba buat ya. Ya, coba. Ini kayak gini ya. Saya belum share screen ya, bentar. Share screen. Terlihat sini? Iya, Pak, lihat. Ini maksudnya apa? Ini buka rekening. Gitu. Iya, Pak. Jadi Terus ini teller. Gitu. Ini buka rekening. Ini apa lagi di sini? Maksudnya dihubungin gini. iya, Pak, jadi tadi maksud saya, dia pertama tuh harus buka rekening dulu, baru bisa ke use case yang lainnya gitu, Pak. Apa harus emang nggak apa-apa dalam Kayak sekali gini. garis gitu aja? Oh, ya, yang penting dia urutan. Jay, misalkan gini, kita di ini berarti kan kasihnya kan hubungannya gini ya. Contohnya gini ya. Nah, buka rekening berarti sini nabung uang. Gitu ya. Bukan ini. Ini garis biasa aja seperti ini kan. Gitu kan. Nah, ini. Nah, batu lanjut lagi. Gitu. Gitu kan. Urutan dia. Berarti tetap harus ngelakuin yang paling atasnya dulu gitu ya, Pak, ya? Iya, urutan. Oh. Makanya dia top down. Dia nggak boleh di sini tutup rekening dulu gitu. Tutup rekening, di sini nabung, di sini buka rekening gitu. Itu nggak boleh. Karena dia urutan. Tuh. Ya. Nah, kayak gini nggak bisa. Gitu aja ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Iya, jadi sini buka rekeningnya. Gitu. Ini baru tutup rekening. Ambil uang. Boleh gini aja. Boleh dilanjutin kayak gini juga bisa. Gitu kan. Seperti itu. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Oke. If no, then kita bisa selesaikan pertemuan kali ini. Terima kasih buat teman-temannya. Happy weekend, jaga kesehatan ya. Jangan lupa untuk forumnya, bagi yang belum, masih ada waktu. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Thank you, Pak. Makasih, Pak.